Kakamora. Halo sahabat movie, kali ini kita akan bahas film bertema laut dan misteri, yaitu Moana 2. Film ini menceritakan Moana, seorang gadis pemberani yang memulai perjalanan besar untuk menyatukan lautan yang terpecah dan menyelamatkan desanya. Di tengah perjalanan, ia akan bertemu dengan makhluk-makhluk mistis, menghadapi badai besar dan menemukan kekuatan luar biasa dalam dirinya. Jadi buat kamu yang penasaran dengan petualangannya, pastikan tonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan dengan film-film menarik lainnya. Selamat menonton. Di sebuah pulau di tengah laut yang luas, terlihat seorang wanita sedang berusaha menaiki bukit di tengah pulau, mencari desa lain. Dialah Moana. Sayangnya ia tak menemukan desa apapun, hanya pemandangan pulau yang luas dan kosong. Moana pun terjatuh dari bukit tersebut. Moana melihat gambar pulau di sebuah kendi dan merasa menemukan petunjuk tentang desa lain. Dengan tekad kuat, ia memutuskan untuk kembali ke sukunya. Setibanya di desa, Moana disambut dengan hangat oleh penduduk. Ia langsung melaporkan penemuannya kepada ayahnya, kepala desa suku Motunui bernama Tui, dan memberitahukan bahwa ia telah menemukan petunjuk tentang keberadaan desa lain di lautan yang luas. Scene beralih ke Moana yang mengajak adiknya Semia untuk melihat perahu peninggalan nenek moyang suku Motunui. Diceritakan bahwa dulunya suku Motunui adalah para penjelajah lautan yang berani. Moana pun menceritakan kepada Semia bahwa ia ingin menjadi seperti pendahulunya, Tautai Fasa, yang memiliki niat menghubungkan semua orang yang ada di lautan. Cerita itu pun yang membuat Moana termotivasi, dan Moana pun memutuskan untuk memulai pencarian dengan petunjuk yang telah ia temukan. Scene beralih ke Maui yang memasuki sebuah tempat misterius, mencari Nalu, dewa lautan. Maui pun berbicara dengan seorang wanita yang merupakan bawahan Nalu. Wanita tersebut memberi peringatan kepada Maui bahwa jika Maui berusaha untuk menyatukan lautan, Nalu akan muncul dan menghancurkannya. Ia juga menyebutkan hubungan antara Maui dan Moana, bahwa karena tindakan Maui, Moana kini menjadi seorang penjelajah dan beresiko dihancurkan oleh Nalu. Scene kembali ke suku Motunui, di mana Moana dilantik oleh Tui sebagai seorang Tautai. We drink from our ancestors' bowl, as Tautai Vasa once did. I am honored to serve our people. Tiba-tiba petir menyambar, dan Moana terlempar ke dalam sebuah penglihatan, menyaksikan masa lalu Tautai Fasa. Dalam penglihatan tersebut, Moana juga diperlihatkan masa depan desanya, di mana semua penduduk hilang. Tautai Fasa pun muncul dan berbicara kepada Moana, mengatakan bahwa desa tersebut adalah masa depan Moana, kecuali Moana dapat menemukan Motofito dan menyatukan seluruh lautan. Tautai Fasa pun memberitahukan Moana untuk mengikuti api di langit sebagai petunjuk untuk menemukan pulau Motofito. Scene berlanjut dengan Moana yang segera mencari lokasi pulau Motofito. Ia pun mendengarkan cerita bahwa dulu pulau tersebut merupakan tempat yang menyatukan seluruh penghuni lautan. Namun pulau itu dikutuk oleh Nalu dengan badai dahsyat yang membuat masyarakat lautan terpecah belah. Satu-satunya cara untuk mematahkan kutukan itu adalah dengan mencapai pulau Motofito. Tiba-tiba Moana mendengar keributan dari penduduk desa yang sedang melihat sesuatu di langit.
Moana pun menyadari bahwa itu adalah petunjuk yang dikatakan oleh Tautaifasa. Ikuti api di langit. Ia pun tahu bahwa saatnya untuk berangkat dan memulai pencarian. Mengetahui hal itu, Tui hendak menghentikan Moana, khawatir jika ia tidak kembali. Namun, ibu Moana meyakinkan Tui bahwa ini adalah panggilan leluhur dan Moana harus mengikuti takdirnya. Semia yang mendengar percakapan itu pun marah dan menentang keputusan Moana untuk pergi. Ibu Moana pun memberikan semangat kepada Moana, meyakinkan bahwa ia percaya Moana mampu melakukannya. Lalu ibu Moana pun pergi. Dalam kebingungannya, Moana merasa ragu tentang apakah ia harus melanjutkan perjalanan atau tidak. Untuk menenangkan diri, ia bernyanyi. I know these stars above the ocean. I know the path that must be chosen. What waits for me? Forever far from home. What lies beyond? Will I lose myself between leaving all I love behind? There is destiny in motion. They're calling me. But if I leave, will she grow to understand? Tiba-tiba ia bertemu dengan roh mendiang neneknya yang memberikan kembali semangat dan kekuatan untuk melanjutkan perjalanan. Keesokan paginya, Moana berdiri di hadapan seluruh penduduk desa dan mengumumkan bahwa ia akan melakukan perjalanan untuk menemukan Pulau Motofito dan kembali dengan membawa harapan bagi desanya. Moana pun segera menyiapkan diri untuk perjalanan. Namun, ibu Moana meminta agar Moana membawa kru untuk mendampinginya. Moana pun mulai mencari anggota kru untuk mendampinginya mencari Pulau Motofito. Anggota pertama yang direkrut adalah Loto, seorang ahli pembuat perahu yang handal. Anggota kedua adalah Kelly, seorang guru pertanian yang memiliki keterampilan penting dalam perjalanan. Anggota ketiga, Moana berharap bahwa itu adalah Maui. Tetapi karena Maui tidak ada, ia memutuskan untuk mengajak pengembar berat Maui bernama Muni. Moana kemudian menemui Semia dan mencoba membujuknya agar tidak marah dan mengizinkan dia pergi. Ia menjelaskan bahwa lautan adalah teman sejati dan perjalanan ini sangat penting. Setelah berdiskusi, Moana berhasil membujuk Semia. Sebagai tanda dukungan, Semia memberikan Moana sebuah kerang, berharap kerang itu akan memberikan keselamatan dan keberuntungan selama perjalanan Moana. Akhirnya tiba saat petualangan Moana dimulai. Ia diantar dengan hangat oleh para penduduk Motunui. Mereka memberikan dukungan penuh untuk perjalanannya, meskipun ia tahu tantangan besar menantinya di lautan. Sitch beralih ke Maui yang terikat, tampak bingung dan ragu. Tato Maui memintanya untuk meminta bantuan kepada Moana. Namun, Maui takut jika Moana justru akan dibunuh oleh Nalu. Wanita yang mengikat Maui pun mengungkapkan bahwa dia punya rencana buruk untuk Maui dan Moana, yang semakin memperburuk keadaan. Sin kembali ke Moana, di mana kru yang ia bawa mulai menimbulkan keributan di kapal karena rasa jenuh dan kecemasan. Untuk mencairkan suasana, Moana mulai bernyanyi, mencoba menghibur mereka. Get up and get on your feet. Fine, it's mandatory. Look around. Come on, you just need some sun. You can't stand here forever. Nothing is better than this. Feel the wind as we're riding away. No sign of slowing. We know where we're going. So what? Be there in no time. I think I'm going insane on the sea. It's better than this. Wrong. What? Well, let me give you a. But that's why I'm always designing, aligning, combining ideas. Yes, we're a mess, and we're messing up drastically. Falling on your face is the best. Really, truly nothing better than Come on, this. Kelly. The oceans are brown. You got it, Kelly. Tiba-tiba, api di langit meledak, memikat perhatian seluruh kru. Tanpa diduga, perahu Moana terbawa arus secara tiba-tiba, membawa mereka ke arah yang tak terduga. Moana pun segera bertanya kepada laut, namun tak ada jawaban dari lautan. Para kru mengira mereka melihat daratan dan sampai ke Pulau Motofito. Sayangnya, itu bukanlah pulau yang mereka cari, melainkan kelompok Kakamora, bajak laut kelapa. Moana segera meminta semua orang untuk bersiap pergi dari mereka. Saat Moana mengira mereka akan dikejar, ternyata Kakamora membiarkan Moana dan kru pergi begitu saja.
Namun mereka tidak tahu bahwa sebenarnya ada monster besar yang menunggu di depan, yaitu keong raksasa. Moana pun mencoba memanfaatkan kapal Kakamora untuk melarikan diri. She's using centrifugal force to increase our velocity. Sayangnya mereka justru tertangkap oleh Kakamora. Tak disangka, Kakamora justru meminta tolong kepada Moana dan kru untuk kembali ke pulau asal mereka melalui Pulau Motovito. Karena dulu saat Nalu mengutuk Pulau Motovito, suku Kakamora terpecah belah dan tidak bisa kembali ke pulau mereka. Dan kini mereka terperangkap oleh keong raksasa yang menghalangi jalan mereka. Moana yang terluka dan lumpuh pun meminta agar segera disembuhkan agar mereka bisa melanjutkan misi ini bersama. That just went right over the top of us, didn't it? Okay. Moana segera memasuki keong raksasa dengan niat untuk melumpuhkannya. Sayangnya, ia justru tertelan ke dalam perut keong. Di dalam perut keong mereka terpisah. Kru Moana bertemu dengan Maui. To me, I am a demigod. Hey! Okay. Rule number 1. God stuff going down. So I'm gonna go handle my business. Dan setelah berbincang lama, Maui baru sadar bahwa mereka adalah teman-teman Moana. Ia pun segera bertanya, di mana Moana? Where's Moana? Sementara itu, Moana yang pingsan di dalam perut keong terbangun dan mendapati dirinya bertemu dengan seorang wanita kalilawar bernama Matini. Matini memaksa Moana untuk ikut bersamanya dan memberitahunya bahwa ada jalan lain menuju ke Pulau Motovito. Awalnya, Moana ragu dan takut jika Matini berniat jahat. Namun, Matini kemudian menceritakan bahwa ia telah terperangkap lebih dari 1000 tahun dan berharap Moana bisa mengalahkan Nalu agar ia bisa bebas. Matini membawa Moana menuju gerbang para dewa. Tak lama kemudian, Maui dan yang lainnya tiba. Maui mengira Matini berniat jahat. Namun, tiba-tiba gerbang itu dibuka oleh Moana. Saat itu Maui baru sadar bahwa Matini sengaja menahannya agar ia tidak pergi sendirian. You can't leave? Break Nalu's curse. Di atas kapal, Moana sangat senang akhirnya bisa bertemu dengan Maui. Namun, kegembiraannya berubah ketika Maui memberitahukan bahwa mereka semua dalam bahaya. Ia menjelaskan bahwa Nalu telah menyelimuti Pulau Motovito dengan badai yang begitu mengerikan dan menenggelamkan pulau itu ke dalam laut. Jika mereka melanjutkan perjalanan, mereka semua bisa mati. Semua orang pun terkejut dan terdiam. Sampailah mereka di laut yang terbuka, dan Moana mencoba membujuk kru agar mereka tetap melanjutkan perjalanan. Moana pun mencoba berbicara kepada laut. Sayangnya tidak ada jawaban. Tiba-tiba mereka diserang yang hampir saja membuat Muni tewas dan merusak perahu mereka. Rams! These guys. Hey, I'm an elder. Namun, seketika matahari muncul dan menghentikan penyerangan itu. Moni.
Mereka pun akhirnya berhenti sejenak di sebuah pulau untuk beristirahat. Di pulau tersebut, Moana menemukan perahu milik Tautai Vasa. Maui pun berbicara ke Moana agar menghentikan niatnya menuju pulau Motofito, membuat Moana kehilangan semangat. Tato Maui pun memaksa Maui untuk membujuk Moana supaya Moana semangat kembali. Maui pun membujuk Moana dengan cara bernyanyi. Here's the thing, you're way off your game, but you can turn it around, cause you got the remedy, and I know your legacy. Just gotta believe you, but you bring the reckoning, and the questioning. I need a, can I get it? Who are you? Who are you gonna be? You're gonna, and under pressure you measure up. You're gonna tell me a lesson. Akhirnya, Moana kembali bersemangat dan menemui kru untuk meminta maaf. Tak disangka, justru perahu sudah diperbaiki oleh kru dan mereka siap ikut dengan Moana. We found a way to fix it. I did the decorations. Mereka pun merencanakan cara untuk mematahkan kutukan Pulau Motofito. Dengan rencana, Maui menarik pulau dari dasar lautan dan mereka segera memasuki pulau supaya kutukan terpatahkan. Perjalanan pun kembali hingga mendekati Pulau Motofito. Mereka dihadang oleh badai yang sangat mengerikan. Mereka pun mulai beraksi. Get to your positions. Be ready to switch it up. Show this windbag who's boss. We're going over. Look over. Percobaan pertama menembus badai gagal dan Moana menyadari jika Nalu hanya mencoba menghentikan manusia, bukan Maui yang setengah dewa. Moana pun merencanakan untuk memancing badai dan Maui menuju pulau. Percobaan kedua pun dimulai. See you on the island. Probably should have prototyped that. Maui melihat Pulau Motofito dan segera menarik pulau itu. Melihat itu, Moana segera menuju ke pulau. Nalu pun menyerang Maui, membuatnya kehilangan kekuatan dewanya. Perahu Moana pun hancur dan Maui terjatuh. Melihat itu, Moana segera meminta krunya untuk menyelamatkan Maui dan ia akan menuju ke Pulau Motofito. Akhirnya, Moana berhasil menyentuh Pulau Motofito dan menghilangkan kutukan Nalu. Sayangnya, Moana juga ikut tersambar petir dari Nalu. Namun, Maui segera menyelamatkannya. Laut pun kembali dan memberi ruang untuk mereka. Tak lama, muncul semua roh pendahulu Motunui dan memberikan Moana tato. Serta kekuatan Maui pun kembali. Maui segera menarik kembali Pulau Motofito. Di Pulau Motofito, Moana segera meniup trompet keong dan membuka jalur pelayaran. Mereka pun berkumpul kembali. Tak lama, Moana mendengar suara trompet lainnya dan mulai bertemu satu sama lain dengan suku lainnya. Maui dan suku lain pun kembali ke suku Motunui dan saling berbagi pengetahuan. Scene ditutup dengan post kredit Nalu yang marah ke Matini. We're just getting started.